Halo pemirsa, masih bersama Pojibo. Di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal salah satu tanaman di sekitar kita. Tanaman ini biasanya ditanam di pinggir-pinggir jalan. Nama tanaman ini adalah turi. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman turi dan manfaatnya apa, ikutin terus video ini. Turi atau Sbasnia grandiflora merupakan pohon kecil anggota suku Fabaceae. Tumbuhan dengan banyak kegunaan ini asalnya diduga dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, tetapi sekarang telah tersebar ke berbagai daerah tropis di dunia. Turi merupakan tanaman asli Indonesia yang termasuk ke dalam jenis kacang-kacangan. Hampir semua bagian tumbuhan turi bermanfaat bagi manusia. Bunganya banyak mengandung vitamin. Sedangkan biji turi memiliki kandungan kimia yaitu kalsium oksalat, sulfur, kalium, natrium, beta-karoten, vitamin A, vitamin B, serta zat besi. Turi banyak tersebar di wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Tanaman turi banyak ditanam di kebun, di pekarangan, di pinggir jalan, pematang sawah, dan di tegalan sebagai tanaman pembatas kepemilikan lahan. Tanaman turi sangat bermanfaat bagi manusia. Tanaman turi merupakan tanaman multifungsi karena dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat dan dapat dijadikan sebagai sayuran, serta dapat dijadikan sebagai tanaman sumber energi pakan ternak. Di Indonesia, tanaman turi memiliki nama lokal di berbagai daerah, dan berikut ini beberapa nama di antaranya. Di Jawa disebut turi, di Madura disebut toroy, di Sumatera disebut tuli turi, di Sulawesi disebut kayu Jawa, sementara di Nusa Tenggara disebut tui. Sedangkan di Mengundo disebut suri, di Gorontalo disebut ulianggo, di Bugis disebut acu taluma, di Bima disebut palawu, di Sumba disebut tanunu. Morfologi tanaman turi. Turi dideskripsikan sebagai tanaman yang tidak berumur panjang, pertumbuhannya cepat, perakarannya dangkal, dan cabang menggantung. Tanaman ini berbentuk pohon dengan buah polong dan menggantung. Turi memiliki percabangan yang jarang, mendatar, batang utama tegak, tajuk cenderung meninggi, dengan daun yang menyirip, ganda. Tanaman turi merupakan pohon kecil yang tingginya bisa mencapai 10 meter. Tanaman ini telah tersebar ke berbagai daerah tropis di dunia. Bunga dari tanaman ini tersusun majemuk, mahkota berwarna putih, tipe kupu-kupu, khas Faboideae. Tanaman turi dapat hidup dan tumbuh pada berbagai macam tekstur tanah. Bahkan dapat hidup dan bertahan pada tanah dengan kondisi dan drainase yang kurang. Tanaman turi dapat hidup pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, di mana perbanyakan tanaman dilakukan dengan menggunakan biji atau stek. Namun, apabila tanaman ini tumbuh pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, maka tanaman ini akan berbuah kurang baik. Batang dari tanaman turi memiliki tinggi kurang lebih 8-15 meter, berdiameter sekitar 25-30 cm, dan sedikit bercabang. Kulit bagian luar dan batangnya bertekstur kasar dan berwarna abu-abu kehitaman. Pada bagian kulit luar juga terdapat retakan vertikal yang panjang dengan lebar sebesar 1-2 cm. Bagian dalam dari kulit batang tanaman ini berisi lendir berwarna kuning kemerahan yang akan keluar apabila ditoreh. Sementara daun dari tanaman ini berbentuk lonjong atau oval, bersifat majemuk menyirip ganda, dan letaknya tersebar. Panjang daun sekitar 20-30 cm dengan daun penumpu, di mana panjangnya sekitar 0,5-1 cm. Anak daun bertangkai pendek dengan jumlah yaitu kurang lebih 20-50 pasang anak daun dalam satu tangkai. Helaian anak daun berbentuk jorong memanjang, tepi rata, panjang 3-4 cm dengan lebar 0,8-1,5 cm. Bunga dari tanaman turi tumbuh pada ketiak daun dan berbentuk tandan. Kelopak bunga turi berbentuk seperti bulan sabit. Sementara itu, mahkota bunga berbentuk seperti lonceng dan menggantung. Terdapat dua macam mahkota bunga berdasarkan varietasnya, yaitu turi dengan mahkota bunga yang berwarna putih dan merah. Buah dari tanaman turi berupa polong, di mana polong berwarna hijau ketika masih muda dan akan berwarna kuning setelah tua. Polong tersebut memiliki bentuk yang ramping, lurus, dan bagian ujungnya meruncing. Panjang polong sekitar 30-50 cm dan lebar sekitar 1-1,5 cm. Dan pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat turi yang perlu kita ketahui. Bunga turi. Bunga turi memiliki banyak manfaat kesehatan seperti mengobati sariawan, mengobati jerawat, mencegah diare, meredakan demam, mempercepat penyembuhan luka, mencegah diabetes, menurunkan tekanan darah,
melindungi kesehatan jantung, menghambat pertumbuhan sel kanker, mendukung perkembangan janin normal. Daun turi. Daun turi juga dapat digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan. Daun turi dapat diolah menjadi jus segar atau digunakan sebagai obat kumur. Biji turi. Biji turi juga dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan kecap. Biji turi memiliki kandungan protein yang tidak jauh berbeda dengan kedelai. Turi sebagai pakan ternak. Turi dapat digunakan sebagai pakan hijauan ternak ruminansia. Turi memiliki kandungan protein kasar sekitar 25-30% dalam bentuk segar. Bagian kulit batang, daun dan bunga dari tanaman turi ini juga memiliki sifat kimiawi dan efek farmakologis yang berbeda-beda. Kulit batang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit atau analgetik, menurunkan panas atau antipiretik, pencahar, pengelat atau astrigen, tonik, dan perangsang muntah. Sedangkan bunganya juga dapat digunakan sebagai bahan pelembut kulit, penyejuk, dan pencahar. Sementara daunnya dapat dimanfaatkan dalam mencairkan gumpalan darah, peluru kencing atau diuretik, pencahar ringan, dan dapat menghilangkan rasa sakit. Daun bunga dan polongnya yang masih muda dapat dimakan sebagai sayur atau lalap setelah direbus terlebih dahulu. Daun muda ini baunya tetap tidak enak dan berlendir sekalipun telah dikukus. Namun lalapan daun ini baik dimakan ibu untuk menambah ASI. Sementara bunganya terasa gurih dan manis sehingga digemari sebagai campuran pecel. Buah turi yang berwarna putih merupakan sayur yang sangat digemari di Jawa. Polongnya pun dapat dimakan layaknya kacang panjang. Pepaganya juga dapat dipergunakan sebagai obat. Kulit kayu ini diremas dalam air atau direbus dan airnya diminum untuk mengobati sariawan, disentri, murus darah, atau mencret pada umumnya. Namun jika terlalu banyak diminum, air rebusan ini akan bekerja sebagai obat muntah atau emetik. Getah tumbuhan ini juga merupakan astrigen. Tanaman ini mengandung zat pewarna utama yakni agatin dan xanthoagatin, kemudian basorin dan tanin. Biji tumbuhan ini mengandung 70% protein dan daunnya mengandung saponin yang tidak berbahaya. Sekalipun dapat dijadikan pengganti sabun untuk mencuci pakaian, bunganya mengandung konten gula variabel dan sumber vitamin B. Semua bagian tumbuhan ini dilaporkan dapat menyembuhkan rabun senja. Kalau memang demikian, tumbuhan ini mengandung vitamin A. Pepagan turi mengeluarkan getah bening yang akan mengeras menjadi gom apabila kena udara. Gom ini dimanfaatkan sebagai pengganti gom Arab dan digunakan dalam makanan dan perekat. Di Karimun Jawa, lendirnya digunakan untuk pewarna. Daun-daun turi juga dapat dipergunakan untuk makanan ternak dan pupuk hijau. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman turi ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video kini aku akhiri, dan kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.